Kita awali Indo Today dari Jakarta Barat. Pemirsa, angin kencang yang melanda membuat sebuah panggung roboh dan sejumlah tenda serta bangku pedagang UMKM yang berada di kawasan Rusunawa, Persakih, Cengkareng, Jakarta Barat berterbangan pada Sabtu siang. Ya, seorang pedagang terluka di bagian kepala tertimpa tenda dan dilarikan ke rumah sakit. Ada yang nabrak, dagangan orang terbang, tendanya, astaga. Para pedagang UMKM yang berada di kawasan Rusunawa, Persakih, Cengkareng, Jakarta Barat ini seketika panik saat gemuruh angin kencang melanda lokasi. Tak berselang lama, sejumlah tenda dan bangku milik pedagang pun seketika berterbangan ke arah berlawanan. Jadi angin kencang. Tak hanya tenda, angin kencang yang begitu cepat terjadi juga menghantam panggung hingga roboh. Naasnya, salah seorang pedagang turut menjadi korban karena tertimpa besi tenda dagangannya yang terbang di sapu angin. Ia pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi angin tiba-tiba besar banget ya, nggak ketahan, sehingga tenda nih sampai dua tenda terbang gitu, mengenai salah seorang pedagang di sini. Pihak kepolisian dan Satpol PP Kecamatan Cengkareng pun langsung mendatangi lokasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa atas musibah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ternyata hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi kemarin ini juga membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat roboh. Dan akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu siang dan menimpa satu kendaraan sepeda motor. Robohnya papan reklame diduga akibat angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang terparkir di halaman mengalami kerusakan di bagian kaca depan mobil. Angin kencang juga melanda wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Iya, mobilnya dinaikin dulu aja. Dok, tapi asuransi nggak itu mobilnya, Dok? Sementara itu di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, banjir merendam permukiman warga pada Sabtu malam. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Banjir membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan terjebak di tengah banjir. Banjir terjadi akibat sampah yang menyumbat drainase dan penebangan hutan di kawasan hulu sungai. Warga berharap bantuan pemerintah untuk mengatasi banjir. Perlu diperbaiki kayak pembuangan, kayak drainase, selongan atau apa, supaya istilahnya air yang lewat lancar, turun lancar, supaya tidak masuk ke. Ya, dua remaja asal Pangandaran tenggelam di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Satu orang berhasil diselamatkan, sementara satu orang dinyatakan hilang. Inilah detik-detik saat dua remaja tengah berjuang di antara gelombang besar. Nelayan yang melihat kejadian itu langsung menolong menggunakan perahu pesiar. Namun naas, hanya satu remaja Rivaldi 10 tahun yang berhasil diselamatkan. Secara ombak menyulitkan upaya evakuasi yang dilakukan secara darurat. Isak tangis orang tua korban tak terbendung di bibir pantai bersama warga lainnya yang berharap korban Amir Maulana, 14 tahun, segera ditemukan. Dua remaja tersebut sebelumnya sedang bermain di pantai barat Pangandaran bersama sejumlah teman mereka. Keduanya lalu terseret arus kuat hingga ke tengah laut dan tenggelam. Penyisiran di pesisir pantai maupun penyisiran di perairan yang terlibat dalam misi kemanusiaan pencarian satu orang terseret, yaitu dari teman-teman Satpol Air Polres Pangandaran.
Kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seorang korban yang masih hilang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pergerakan tanah masif yang terus berlangsung di Kabupaten Purwakarta menimbulkan kekhawatiran serius. Pergerakan tanah tersebut berpotensi meluas hingga ke tol Cipularang yang merupakan objek vital nasional dan hanya berjarak 1 km dari titik terdampak. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. BPBD Provinsi Jawa Barat dan Purwakarta yang meninjau langsung ke lokasi menilai pergerakan tanah sangat masif dan mengakibatkan sejumlah bangunan rumah hancur. Selain itu, BPBD juga berharap Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG segera melakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan tanah dekat dengan akses tol Cipularang yang merupakan objek vital nasional dan hanya berjarak 1 km dari titik terdampak. Jadi pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi nih. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama kedepannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya Pak Kalak ya. Nggak mungkin lagi dihuni, jadi kita kemungkinannya juga menyarankan untuk dilakukan relokasi di tempat yang aman. Nanti mungkin dicari oleh teman-teman dari Purwakarta. Tercatat 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Sementara 48 warga terdampak mengungsi di balai desa, sedangkan warga lainnya mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sebuah bangunan yang dijadikan mes pekerja proyek dan 4 warung di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Warga di sekitar tempat kejadian panik lantaran api tiba-tiba membesar. Bangunan yang terbuat dari kayu dan triplek membuat api cepat membesar hingga akhirnya menyambar ke 4 bangunan warung di samping bangunan mes yang terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik pada bangunan mes. Dari kontraktor katanya kalau dengar kabar BAP tadi ya masih belum begitu valid, kami terima berita hanya korsleting listrik seperti itu, Pak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini dan peristiwa kebakaran ini masih diselidiki Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan mes pekerja proyek dan 4 warung di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Terbakarnya bangunan tersebut diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api melahap seluruh bagian bangunan rumah di Kampung Kulon, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu sore. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api cepat melahap seluruh bagian rumah. Kejadian tersebut disebabkan adanya aktivitas anak-anak yang tengah main masak-masakan di dalam rumah menggunakan api tanpa pengawasan orang tuanya. Petugas pun sempat kewalahan lantaran posisi rumah berada di dalam lingkungan padat permukiman. Menurut petugas pemadam kebakaran, saat kejadian orang tua anak tengah tidak ada di rumah. Kobaran api juga nyaris merembet ke bangunan masjid dan rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.